Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi ini tentunya semoga kalian senantiasa sehat, jaga sholat 5 waktu dan PHBS hingga imun kalian luar biasa. Baik, sebelum belajar kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar tema 8 Bumiku. Subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, muatan pendidikan kewarganegaraan. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara, serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, siswa mampu menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan belajar hak dan kewajiban dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Anak-anak tentunya tinggal di lingkungan yang bersih dan nyaman adalah keinginan setiap orang. Tentunya kalian suka kan tinggal di lingkungan yang bersih? Oleh karenanya, lingkungan yang bersih akan membuat penghuninya sehat. Tentunya kita harus berupaya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan harus dilakukan dimanapun kita berada. Laksanakan tugas membersihkan rumah dengan penuh tanggung jawab. Di sekolah juga ada aturan dalam menjaga kebersihan sekolah. Aturan tersebut berupa kewajiban yang harus kamu lakukan tentunya dengan penuh tanggung jawab. Jadi kewajiban itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Di tingkat masyarakat dan negara juga ada aturan berupa undang-undang dan peraturan daerah yang dibuat pemerintah sebagai upaya untuk apa? Ya, menjaga kebersihan lingkungan. Jika melanggar aturan tersebut, tentunya masyarakat akan dikenakan sanksi atau denda. Selanjutnya, kewajiban menjaga kebersihan lingkungan rumah. Berikut adalah contoh kewajiban dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah. Yang pertama, membersihkan ventilasi udara di rumah. Kemudian yang kedua, melakukan penghijauan di sekitar rumah. Yang ketiga, mengubur sampah organik. Dan yang keempat, mendaur ulang barang-barang bekas. Biasakan menjaga kebersihan di lingkunganmu, mulailah dengan hal-hal yang mudah dan sekecil apapun. Misalkan senantiasa membuang sampah di tempat sampah. Lakukan mulai sekarang sedini mungkin agar kalian kelak menjadi orang yang bersih dan sehat. Selanjutnya, kita akan belajar hak dan kewajiban pelajar sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Setiap anak di Indonesia merupakan warga negara yang berhak memperoleh pendidikan di sekolah. Setiap pelajar berhak pula mendapat pengajaran dan bersekolah di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Oleh karenanya, untuk mendapatkan hak tersebut, maka pelajar juga harus menjalankan kewajibannya. Jadi kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Kewajiban dan hak dilakukan secara seimbang. Kemudian apa pula kewajiban pelajar? Yang pertama, misalkan belajar dengan giat dan tekun. Yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kenyamanan di sekolah. Dan yang keempat, mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Itu anak-anak kewajiban pelajar, sehingga kewajiban ini juga harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, setelah melaksanakan kewajiban, maka siswa akan memperoleh haknya. Apa itu haknya untuk siswa? 1. Mendapat pengajaran dari guru. Yang kedua, mendapatkan nilai sesuai dengan usahanya. Yang ketiga, menggunakan fasilitas sekolah. Dan yang keempat, menikmati suasana belajar yang nyaman.
Kemudian manfaat apa saja saat kita melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Satu, tentunya akan tercipta kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, menjadi siswa yang cerdas dan ikut melaksanakan tujuan nasional. Apa tujuan nasional kita? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang ketiga, menciptakan hubungan yang harmonis dengan guru. Dan yang keempat, menumbuhkan dan membiasakan sikap taat, aturan, serta disiplin. Kemudian manfaat pelaksanaan kewajiban pelajar dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Apa anak-anak manfaat menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan? Tentunya bermanfaat. Satu, lingkungan menjadi bersih, sejuk, dan nyaman. Kalau sudah bersih, maka kita akan terhindar dari penyakit. Dan yang ketiga, tidak mudah terkena bencana akibat lingkungan kotor, misal banjir dan tanah longsor. Jika manusia tidak bisa menjadi khalifah di bumi dengan baik, maka sama juga manusia akan menuai bencana alam. Jadi merupakan suatu keharusan kalian sebagai pelajar harus menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Apa akibatnya jika lingkungan tidak terawat? Tentunya satu, lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman sehingga kita akan terganggu dalam beraktivitas. Yang kedua, penduduknya mudah terkena penyakit. Dan yang ketiga, mudah terjadi bencana alam, misalkan banjir atau tanah longsor. Ini akibat jika lingkungan tidak terawat. Nah, anak-anak, itu kewajiban yang perlu kita lakukan agar lingkungan kita bersih dan sehat. Anak-anak ingin sehat bukan? Baik, mulailah bersih dan sehat itu dari sekecil apapun, mulai usia dini. Jadi ketika kalian kemarin sudah ngerti bagaimana bernyanyi bersih dan sehat, maka lakukan isinya dari lagu tersebut. Nah, anak-anak tentunya dengan melakukan bersih dan sehat, maka tubuh kita juga akan sehat dan kalian akan menjadi generasi yang tangguh. Ini yang dibanggakan atau yang diinginkan bangsa kita, yaitu generasi yang akan datang adalah generasi yang tangguh. Siap menjadi pelajar yang luar biasa? Baik, agar manfaat pelajaran hari ini, kita akhiri baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula.